Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Tandayu. Saya merupakan mahasiswa Magister Manajemen Universitas Medan Area. Di sini saya akan membawakan presentasi dengan judul Tantangan Kepemimpinan Generasi Muda dalam Menghadapi Dunia Kerja untuk mata kuliah Leadership ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nur Aisyah SEMM. Saat ini kita berada di masa di mana generasi muda bukan lagi hanya menjadi pengikut, tetapi sudah menduduki kursi kepemimpinan. Namun, di balik peluang itu, terdapat tantangan yang semakin kompleks, seperti kurangnya pengalaman, tekanan kesehatan mental, benturan antar generasi, teknologi disruption, dan pergulatan antara ambisi dengan keinginan akan keseimbangan hidup. Generasi muda, khususnya Gen Z atau generasi Z, yang mana lahir sekitar tahun 1997 sampai 2012, dan juga generasi milenial akhir yang lahir sekitar tahun 1992 hingga 1996, mereka semakin mendominasi angkatan kerja. Mereka membawa energi, kemahiran teknologi, dan juga nilai-nilai baru seperti fleksibilitas, otentisitas, dan makna kerja. Namun, mereka juga menghadapi tantangan kepemimpinan yang kompleks di tengah teknologi disruption, ketidakpastian ekonomi, dan perubahan budaya organisasi. Analisis ini menghubungkan tantangan tersebut dengan hakikat pemimpin dan kepemimpinan. Perbedaan kepemimpinan versus manajemen, being a leader, leadership mastery, pengaruh kepemimpinan atau influence, manajemen kekuasaan atau power management, manajemen konflik, serta kepemimpinan strategis. Pada akhirnya, kepemimpinan bukanlah soal seberapa cepat kita naik jabatan, melainkan seberapa besar kita mampu mempengaruhi, menginspirasi, dan membawa perubahan positif di tengah ketidakpastian zaman. Melalui presentasi ini, saya berharap kita semua dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam serta inspirasi praktis agar generasi muda tidak hanya bertahan, tetapi mampu menjadi pemimpin yang otentik, tangguh, dan visioner. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama. 1. Hakikat pemimpin dan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama secara sukarela melalui visi, inspirasi, dan teladan. Pemimpin bukan hanya sekedar jabatan, melainkan peran yang membangun kepercayaan dan komitmen. Sehingga pada hakikatnya yaitu adalah pengaruh atau influence yang berbasis pada integritas, visi, dan empati, bukan paksaan. Di sini tantangan utamanya bagi pemimpin muda yang pertama yaitu kurangnya pengalaman, sehingga mereka sulit membangun kredibilitas di hadapan tim yang lebih senior yang mana biasanya pengalaman mereka lebih mendalam. Kemudian yang kedua, adanya tekanan sosial dan kesehatan mental. Biasanya hal ini disebabkan dengan intensitas penggunaan media sosial yang tinggi, juga adanya ekspektasi yang tinggi, serta adanya ketidakpastian, sehingga menyebabkan anxiety yang berlebih dan burnout. Kemudian ada juga kecenderungan cepat bosan dari pemimpin muda, sehingga mereka ini sulit mempertahankan fokus jangka panjang di rutinitas kerja tradisional. Generasi muda ini seringkali dipromosikan dengan cepat. Hal ini biasanya disebabkan karena kemampuan digital mereka. Tetapi karena kurangnya pengalaman menghadapi kompleksitas organisasi, sehingga mereka harus memahami bahwa pemimpin sejati adalah agen perubahan yang menginspirasi, bukan hanya mengelola tugas. Yang kedua, kepemimpinan versus manajemen. Untuk kepemimpinan, ini berfokus pada doing the right things, yang mencakup visi, inovasi, pengaruh, dan adaptasi terhadap perubahan. Sementara manajemen itu berfokus pada doing the things right, yang mencakup efisiensi, perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan sumber daya. Generasi muda sering unggul dalam manajemen digital, seperti menggunakan tools, multitasking, dan data-driven. Namun mereka ini kesulitan dalam kepemimpinan, biasanya karena struktur hierarki yang kaku yang mereka tolak. Mereka ini lebih suka kolaborasi datar dan partisipatif. Kemudian juga biasanya pemimpin muda itu kurang soft skill, seperti komunikasi interpersonal tatap muka dan juga manajemen emosi. Serta adanya ketidaksabaran dalam meniti karir.
Biasanya para pemimpin muda ini ingin dampak yang cepat, padahal manajemen biasanya memerlukan proses dan disiplin. Sebenarnya ini keseimbangan keduanya itu cukup krusial, bahwa seorang pemimpin muda harus menguasai manajemen operasional sambil membangun visi-visi yang inspiratif. Yang ketiga, being a leader atau menjadi seorang pemimpin. Being a leader itu lebih dari sekedar doing leadership. Ini tentang karakter, kehadiran yang otentik, dan teladan sehari-hari. Kualitas inti meliputi integritas, kesadaran diri atau self-awareness, keberanian, empati, serta ketahanan atau resiliensi. Ini menjadi tantangan bagi generasi muda itu di otentisitas. Biasanya pemimpin muda ini lebih menghargai keaslian. Kemudian tantangan kedua adanya tekanan konformitas, di mana organisasi tradisional lebih sering menuntut penyesuaian dengan budaya lama. Kemudian adanya tantangan work-life balance and purpose, yaitu banyak pemimpin muda yang menolak promosi, ini karena takut kehilangan kebebasan dan makna hidup. Juga adanya kurang soft skills, yaitu komunikasi, kolaborasi, dan ketahanan dalam menghadapi feedback. Menjadi pemimpin berarti membangun kepercayaan melalui konsistensi antara kata dan perbuatan, terutama di era di mana Gen Z menghargai pemimpin yang mendukung kesejahteraan mental serta pertumbuhan pribadi. Next, yang keempat yaitu adanya leadership mastery atau penguasaan kepemimpinan. Leadership mastery adalah perjalanan berkelanjutan menuju kebijaksanaan, kompetensi, dan transformasi diri. Ini melibatkan refleksi, pembelajaran dari pengalaman, dan adaptasi. Bukan merupakan tujuan akhir, melainkan proses yang menyenangkan meski penuh perjuangan. Namun, bagi generasi muda, mastery terhambat oleh pengalaman yang terbatas dan multitasking yang mengurangi kedalaman. Kemudian, akses informasi cepat yang menciptakan ilusi kompetensi, ini disebut dengan Dunning-Kruger effect. Dan kebutuhan akan mentoring dan pengembangan berkelanjutan yang sering kurang di organisasi. Nah, leadership mastery ini biasanya dicapai melalui deliberate practice, yaitu mengambil peran kepemimpinan kecil, belajar dari kegagalan, dan mengintegrasikan teknologi dengan kecerdasan emosional. Next, yang kelima, pengaruh kepemimpinan, manajemen kekuasaan, dan konflik, atau leadership, influence, power, and conflict management. Influence adalah inti kepemimpinan, yaitu kemampuan mempengaruhi tanpa paksaan. Power adalah kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain, seperti legitimate, reward, coercive, expert, dan referent. Nah, generasi muda sering mengandalkan expert power atau pengetahuan digital. Namun, mereka kurang dalam referent power, yaitu karisma dan kepercayaan. Tantangan-tantangannya ini, yang pertama, manajemen kekuasaan, di mana para pemimpin muda ini sulit menyeimbangkan otoritas dengan kolaborasi. Mereka ini cenderung menghindari hierarki yang kaku, tetapi harus belajar menggunakan power secara etis. Yang kedua, adanya konflik. Nah, generasi campuran seperti boomers, generasi X, Y, dan Z ini menciptakan konflik nilai, yaitu fleksibilitas versus loyalitas tradisional. Generasi Z ini lebih sensitif terhadap feedback dan cenderung menghindari konflik langsung. Kemudian tantangan selanjutnya yaitu influence di era digital. Mereka mudah mempengaruhi melalui media, namun mereka ini sulit membangun pengaruh mendalam di tim tatap muka. Sehingga manajemen konflik efektif ini memerlukan gaya yang kolaboratif atau kooperatif, juga memerlukan empati dan komunikasi terbuka untuk mengubah konflik menjadi inovasi. Next, ada kepemimpinan strategis yaitu strategic leadership. Kepemimpinan strategis ini melibatkan visi jangka panjang, adaptasi terhadap perubahan, pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian, dan penyelarasan sumber daya dengan tujuan organisasi. Ini menggabungkan leadership dan manajemen untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Tantangannya bagi generasi muda ini ada volatilitas, uncertainty, complexity, and ambiguity, yaitu VUCA. Contohnya seperti pandemi, AI, dan perubahan iklim yang menuntut agility tinggi.
Kemudian ada inovasi dan stabilitas, di mana mereka inovatif namun kurang sabar dalam menghadapi proses strategis jangka panjang. Dan ada regenerasi kepemimpinan, yaitu organisasi sering ragu mendelegasikan karena stereotip kurang pengalaman ataupun pemimpin muda itu mudah. Pemimpin strategis muda ini harus bisa membangun visi yang inklusif, memanfaatkan teknologi dan menciptakan budaya yang mendukung pembelajaran berkelanjutan serta fleksibilitas. Baik, selanjutnya adalah rekomendasi dan kesimpulan dari saya. Menurut saya, generasi muda dapat mengatasi tantangan ini dengan 3 hal, yaitu yang pertama pengembangan diri, yaitu mereka melakukan mentoring silang generasi dan memperdalam atau memperbanyak pelatihan soft skill seperti pelatihan komunikasi, public speaking, pelatihan negosiasi, dan lain-lain. Dan juga mereka mengadakan refleksi rutin, mengadakan meeting yang rutin untuk mendapatkan input dan feedback dari anggota tim. Kemudian rekomendasi selanjutnya yaitu adaptasi gaya, yang menggabungkan kekuatan digital dengan empati dan kesabaran. Selanjutnya, mereka juga harus menciptakan budaya organisasi, di mana di sini perlu menciptakan lingkungan yang fleksibel, yang berorientasi pada tujuan, dengan feedback berkelanjutan, sehingga ini mereka mendapatkan kesempatan kepemimpinan dini. Yang terakhir yaitu fokus di leadership mastery. Mereka harus membangun influence melalui integritas dan juga melakukan kelola power secara etis dan juga menguasai manajemen konflik. Di mana ini pada akhirnya menurut saya kepemimpinan generasi muda adalah peluang transformasi. Dengan memahami hakikat kepemimpinan sebagai pengaruh yang berbasis visi dan empati, mereka dapat menjadi pemimpin yang tidak hanya sukses di dunia kerja, tetapi juga dapat menciptakan organisasi yang lebih manusiawi, inovatif, dan juga adaptif di era digital. Keberhasilan ini tergantung pada kemampuan mereka untuk terus belajar dan menyeimbangkan ambisi pribadi dengan tanggung jawab kolektif. Menurut saya, analisis yang barusan saya kemukakan itu menunjukkan bahwa tantangan tersebut bukanlah suatu hambatan yang mutlak, melainkan katalisator untuk pertumbuhan kepemimpinan yang lebih matang. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.